Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ke-9 materi mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, untuk pertemuan ini kita akan sampai ke asbabul wurud atau kalau letter luck-nya adalah sebab-sebab munculnya hadis. Asbab itu jamak dari sabab yang artinya sebab atau alasan gitu. Al-wurud itu adalah munculnya, kalau di sini adalah munculnya hadis. Jadi asbabul wurud itu secara globalnya membahas tentang sebuah kejadian atau apapun itu yang menjadi penyebab sebuah hadis itu muncul. Karena hadis itu tidak muncul di ruang hampa ya. Hadis itu berasal dari Rasul. Rasul itu seorang manusia ketika mau mengatakan sesuatu atau mau ngendikan atau mau bersabda itu pasti ada motivasi khususnya karena beliau orang yang berakal gitu ya Nabi. Beda kalau misalnya kita lagi ketemu sama orang gila. Orang gila itu kalau ngomong kita nggak tahu itu ada tujuannya atau enggak gitu karena akalnya nggak sempurna gitu. Tapi kalau manusia yang berakal kecuali dia manusia biasa sedang tidur dan ngigau, nah itu artinya nggak punya makna ya kalau ngigau. Jadi setiap dari kita ketika mau mengatakan sesuatu itu pasti ada motifnya kan, pasti ada tujuannya, pasti ada, musababnya ya, sebabnya kita mau ngomong itu disebabkan oleh apa. Nah hadis juga seperti itu, hadis yang berasal dari Nabi, kullu ma udhifa ilan nabi, baik itu qaulin ataupun fi'lin ataupun takririn, ataupun yang berhubungan dengan sifat-sifat Nabi itu ketika diutarakan atau diriwayatkan kepada para sahabat itu pasti ada latar belakangnya. Nah, disinilah asbabul wurud. Atau kalau dalam ilmu hadis didefinisikan dengan sesuatu yang dijadikan metode untuk menentukan maksud hadis yang bersifat umum, khusus, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh dan sebagainya. Ini adalah definisi secara fungsi. Nah, fungsi asbabul wurud itu adalah untuk mengetahui maksud hadis. Nah, karena hadis itu kan lafadz itu kan ada yang lafadznya am, tapi tujuannya adalah khos. Maksudnya ala ibarah ya umumul lafdi. Nah, ada yang kalau di kaidah usul fiqh ya, ada yang menggunakan al ibrah bi umumil lafdi la bi khusus sabab. Jadi misalnya lafadznya umum, berarti itu dimaknai umum. Siapa saja terkena hukum itu. Tetapi ada juga ya kaidah usul fiqh yang berkata al ibrah bi khususil sabab la bi umumil lafdi. Nah, jadi ada yang hukum itu ya dengan sabab khususnya, bukan karena lafadznya yang am. Jadi bisa jadi lafadznya itu am, tapi sebenarnya lafadz am itu adalah ditujukan khusus dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi ada beberapa hukum yang seperti itu. Nah, dengan mengetahui asbabul wurud itu kita nanti jadi tahu bahwa hadis itu tuh mana yang bersifat umum, mana yang bersifat khusus, mana yang dia mutlak, mana yang muqayyad yang dibatasi, mana dia yang mutlak itu ya kayak am gitu ya. Apa namanya? Semuanya terkena atau semuanya masuk ke dalam kriteria hukum ini. Mana yang muqayyad, mana yang sudah ini tuh khusus untuk beberapa kondisi. Mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang hadis itu memang datang lebih dulu atau dia itu dinasakh atau dihapus ya istilahnya, dihapus hukumnya oleh hadis nasikh. Nah, jadi hadis itu jadi mansukh, jadi terhapus dan hukumnya tidak berlaku. Nah, ini mendefinisikan asbabul wurud secara fungsinya gitu ya. Nah, kalau secara gampangnya atau secara lafadznya ya, asbabul wurud adalah sesuatu yang menjadi sebab munculnya hadis atau kejadian yang bersamai munculnya sebuah hadis. Nah, jadi asbabul wurud ini bisa jadi bisa kita sebut
bisa kita sebut dengan sejarah munculnya hadis. Jadi hadis itu pasti ada latar belakangnya. Nah, ini digunakan untuk memahami sebuah hadis. Ketika kita mau memahami sebuah teks hadis, kita untuk mendapatkan pemahaman yang proporsional tentunya itu kita harus menggunakan ini. Ini kalau di ilmu tafsir ya, ilmu tafsir itu ketika kita ilmu hermeneutik dalam tafsir itu adalah melihat sebuah nas atau sebuah teks itu tidak hanya teks yang berdiri sendiri. Kita harus melihat autornya atau penulisnya atau penciptanya ya kalau Al-Quran atau kalau hadis itu adalah Nabi. Kemudian kita juga harus melihat kejadian yang membersamainya. Kenapa hadis itu muncul, sebabnya apa, dan ketika itu berhubungan dengan hukum, itu kita juga harus melihat konteks zaman sekarang, apakah memang harus bisa disamakan atau hukumnya itu bisa digunakan secara letterlek di zaman sekarang ini. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika mau memahami sebuah hadis, itu nggak bisa serta-merta kita hanya paham dari teksnya saja, tanpa tahu apa yang ada di belakang teks tersebut gitu ya, dari pribadi Nabi, dari konteks masyarakat Arab ketika hadis itu turun, ya bukan turun ya kalau hadis ya, ketika hadis disebutkan karena ketika Nabi itu kan hidupnya di Arab ya, dengan social culture yang berbeda dengan masyarakat yang lain tentunya. Jadi memahami sebuah teks itu tidak lepas dari itu. Sama kayak misalnya kita memahami sebuah novel atau memahami sebuah buku atau pemikiran orang. Ketika kita berbicara tentang tokoh, kita akan melihat biografi tokoh tersebut. Lahirnya di mana, pendidikannya dari mana, kemudian dia menempuh sudah melewati kehidupan yang semacam apa, akhirnya dia bisa memunculkan sebuah ide tersebut. Pasti ada latar belakangnya. Jadi untuk bisa memahami sebuah hadis atau sebuah pemikiran secara proporsional, kita harus melihat secara menyeluruh. Begitu juga dengan hadis. Nah, di dalam asbabul wurud ini ada beberapa faktor atau ada beberapa yang bisa dijadikan asbabul wurud atau bisa dijadikan sebab adanya hadis. Nah, yang pertama adalah dari segi nabinya atau al-bu'tu al-mutakalim. Jadi dari segi nabinya, dari pribadi nabi. Ketika nabi melakukan sesuatu misalnya, ketika cara berpakaian nabi atau nabi mengeluarkan hadis tentang sesuatu yang beliau alami sendiri ya, istilahnya kayak menceritakan gitu ya, menceritakan ulang. Kalau ada di sini contohnya adalah hadis tentang sujud sahwi. Nah, itu hadis tentang sujud sahwi itu dikeluarkan Nabi ketika Nabi mengalami hal itu sendiri gitu. Jadi hukum dibolehkannya atau ya dimaafkannya lupa untuk sholat dalam beberapa bagian sholat itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu adalah pengalaman dari Nabi sendiri yang diceritakan melalui hadis. Nah, jadi itu sebab urutnya sejarah munculnya hadis sujud sahwi itu dari pengalaman Nabi sendiri. Nah, itu bisa disebut dengan al-butu al-mutakalim atau al-mutakalimi. Kemudian ada juga yang kejadian di luar Nabi yang membersamai munculnya hadis. Nah, itu ada 3 al-butu al-mukhotab. Yang pertama adalah faktor dari yang diajak bicara. Nah, jadi kalau seseorang itu kan berbicara itu memang harusnya ya disesuaikan dengan mukhotabnya atau disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Misalnya saya ketika mau menjelaskan tentang ulumul hadis di depan jenengan di ranah akademisi akan berbeda ketika saya mengisi pengajian. Nah, kalau misalnya mengisi pengajian, mungkin saya akan membahas tentang hadis-hadis dan maknanya atau hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Tapi kalau di ranah akademis, saya akan lebih jauh membahas tentang
bagaimana kita bisa memahami hadis itu, memang hadis itu dari segi sanadnya dia makbul atau tidak, dari segi matanya dia mukhtalaf dengan hadis yang lain atau tidak, bahkan lebih jauh dari itu, kita bisa menguncai rawi per rawinya, kita bisa melakukan takhrij hadisnya. Saya tidak akan mungkin mengajak ibu-ibu pengajian untuk mentakhrij hadis gitu, karena bukan itu yang mereka pengen dengar gitu ya. Nah, jadi ketika Nabi mengeluarkan hadis itu juga disesuaikan dengan yang diajak bicara atau al-bu'tu al-mukhatabi. Itulah mengapa kita banyak menemukan misalnya dalam fadhail a'mal, banyak ya hadis-hadis yang amal apakah yang paling diterima, fadhail a'mal itu banyak redaksinya. Jadi ada yang maaf, ada yang bilang apa namanya, tentang berbuat baik pada orang tua. Ada hadis-hadis lain yang apa, tentang menyayangi orang lain lebih dari menyayangi diri sendiri. Ada yang berbicara tentang memuliakan tetangga. Nah, kalau kita mencari tentang misalnya saja akhlak-akhlak terpuji atau fadhail a'mal itu redaksinya akan berbeda-beda karena bisa jadi yang bertanya kepada Nabi itu juga orang-orang yang berbeda. Jadi jawaban Nabi pun akan bergantung dengan siapa yang bertanya. Gitu. Jadi misalnya orang itu kurangnya di mana mungkin ya karena saya tidak mengalami masa Nabi. Gitu. Jadi orangnya itu backgroundnya seperti apa, nah itu nasihat yang dikeluarkan. Sama kayak kita misalnya coro gampangnya ya, bukan mau menyamakan dengan Nabi ya, coro gampangnya ketika kita dicurhati oleh teman. Ketika kita memberikan solusi, pasti kita akan melihat dulu teman kita itu tipenya yang kayak gimana. Jadi kita bisa mengeluarkan solusi yang tepat untuk dia. Jadi nggak sebatas teori-teori saja tanpa bisa dipraktekkan gitu. Nah, itu dalam hadis juga seperti itu. Kemudian ada al-bu'du al-zamani atau dari dimensi yang berkaitan dengan waktu. Jadi ada yang hadis Nabi yang kelihatannya mukhtalaf ya, yang bertentangan. Misalnya saja kayak larangan ziarah kubur. Larangan ziarah kubur itu kan pertama dilarang ya, kemudian diperintahkan. Nah, itu beda zaman. Jadi ketika dilarang itu adalah zamannya saat itu orang-orang yang ziarah kubur itu mendekati kemusyrikan. Jadi apa namanya, bukan untuk mendoakan, bukan untuk berdoa, tapi lebih ke musyrik. Jadi ketika itu dilarang. Nah, sampai ke keadaan yang ziarah kubur itu untuk berdoa, untuk tawasul, itu akhirnya ziarah itu diperbolehkan. Karena ada dalam ayat juga apa wakana bil mauti itu. Jadi dengan kematian itu bisa untuk jadikan peringatan. Jadi ketika kita berziarah itu juga sekaligus untuk mengingat tentang akhirat. Nah, akhirnya diperbolehkan. Jadi itu beda waktu. Jadi bukan kok bertolak belakang terus Nabi pelin-pelan, mohon maaf ya, gitu bukan, tapi itu memang berbeda waktu sesuai dengan kondisi saat hadis itu dikeluarkan gitu ya. Itu hubungannya dengan zaman. Atau al-bu'tu al-makani, dimensi yang berkaitan dengan tempat. Jadi ada sebuah hukum yang apa namanya berkaitannya dengan tempat. Di sini ada sebuah hadis yang menyatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, itu diartikan bahwa Mekah itu kan dulu ketika Nabi ada di Mekah akhirnya hijrah ke Madinah itu kan karena kondisi yang memang mengharuskan untuk keluar dari Mekah ya karena saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang musyrik. Nah, ketika sudah Fathu Mekah, pembebasan Mekah itu sudah dinilai Mekah itu sudah aman dan sudah kondusif untuk menyebarkan agama Islam. Makanya ada hadis yang menyatakan bahwa tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, ini berkaitan dengan
tempat. Jadi, di situ diartikan hijrah yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari negeri yang, banyak jahiliyah ke tempat yang lebih penganut Islamnya lebih banyak, seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang bisa digunakan atau yang bisa menjadi asbab urut sebuah hadis. Nah, bagaimana kita tahu kita mengetahui hadis ini asbabul wurudnya gimana, dari apa? Nah, kita tahu mengetahui bahwa sebuah hadis itu ada asbabul wurudnya adalah dari riwayat teks hadis. Jadi ada hadis-hadis yang di situ sudah dijelaskan kenapa hadis itu turun. Misalnya ada hadis-hadis tentang itu iman, Islam, dan ihsan. Itu di situ dijelaskan adalah ada seorang laki-laki yang datang kemudian bertanya, akhbirini mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, gitu ya. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang memalsu atau menjelma sebagai manusia dan mengajarkan. Nah, hadis tentang ajaran iman, Islam, dan ihsan itu turun atau muncul karena Nabi ditanya oleh seseorang. Dan cerita tentang Nabi ditanya itu ada dalam badan hadis itu sendiri. Paham ya maksudnya? Jadi dalam satu hadis itu dijelaskan ada perkumpulan majelis Nabi, terus kemudian ada sesosok manusia yang sangat putih, memakai baju yang sangat putih. Nah, orang itu pokoknya digambarkan oleh sahabat. Hadis itu digambarkan oleh sahabat. Nah, itu bisa kita sebut dengan asbabul wurud hadis. Jadi hadis tentang iman, Islam, ihsan yang di redaksi itu muncul karena Nabi ditanya oleh seseorang. Dan cerita tentang Nabi ditanya seseorang itu ada dalam hadis itu sendiri. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi ada asbabul wurud yang sudah dijelaskan di dalam hadis itu. Kemudian ada yang riwayat sahabat. Nah, jadi karena sahabat itu saksi, orang pertama yang diberitahu Nabi tentang hadis. Jadi ketika Nabi mau mengajarkan sesuatu, itu kan mengajarkannya ke sahabat. Nah, orang pertama yang mendapatkan hadis itu kan sahabat. Jadi sahabat yang tahu bagaimana atau dari mana atau bagaimana sejarahnya hadis ini muncul. Nah, jadi ada riwayat-riwayat dari sahabat. Kemudian ada jalur ijtihad. Nah, ijtihad itu kalau di riwayat di hadis nggak ketemu, di riwayat sahabat juga nggak ada, itu ulama hadis bisa melakukan ijtihad. Ijtihadnya bagaimana? Dengan melihat atau mempelajari hadis ini, ide pokoknya, kemudian konteks ketika kira-kira zaman hadis ini muncul itu zaman apa, terus ini disatukan dengan riwayat-riwayat yang lain tentang ide pokoknya apa, itu dilihat konteks hadisnya apa, sejarahnya kayak gimana. Nah, itu bisa untuk menggambarkan asbabul wurud hadis. Jadi kalau kita pengen mengetahui asbabul wurud hadis, bukan kita ya, karena kita sudah bukan ulama hadis lagi gitu. Ulama hadis dulu ketika mau memahami sebuah hadis dan mencari asbabul wurudnya, kalau tidak ketemu di riwayat hadis ya berarti ada di riwayat sahabat, atau mereka melakukan ijtihad sendiri dengan menganalisa hadis-hadis itu, dikumpulkan hadis-hadis yang satu ide, kemudian dicari sejarahnya dan konteks yang membersamai hadis tersebut. Jadi kalau di dalam ulumul Quran ini ada asbabul nuzul yang makro, yang mikro dan makro. Kalau yang mikro berarti yang memang ada dalam riwayat-riwayat. Kalau yang makro ini yang di luar riwayat, yang itu berhubungan dengan konteks atau dengan keadaan sosial atau socio-culture lah ya di masyarakat Arab saat itu.
itu. Nah, dalam hadis juga seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kita kalau mencari hadis ya ada di kitab-kitab asbabul wurud hadis ya. Jadi sudah ada kitab yang membahas khusus tentang asbabul wurud hadis. Jadi kalau kita mau mencari hadis-hadis asbabul wurud hadis itu kita bisa langsung mencari ke kitab-kitabnya gitu. Ada kitab-kitab yang memang sendiri itu ada Asbabul Wurud Al-Hadis, kemudian ada Al-Bayan wa Ta'rif, Asbabul Wurud Al-Hadis, Al-Luma' fi Asbabil Wurud Al-Hadis punyanya Suyuti, atau biasanya ada beberapa kitab yang menulis matan hadis plus asbabul wurudnya. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa kita harus mengetahui tentang asbabul wurud? Nah, ini ada signifikansinya. Nah, tadi hampir sudah saya sebutkan ya ketika mau mendefinisikan hadis dengan fungsi itu kita jadi tahu fungsinya mengetahui asbabul wurud. Beberapa di antaranya adalah mengetahui hikmah dibalik disyariatkannya sebuah hukum. Jadi ketika ada hukum yang itu pensyariatannya adalah lewat hadis, kita jadi tahu hikmah dibaliknya. Karena hadis itu tadi ada sejarahnya. Jadi hikmahnya apa kok hadis ini, kok hukum ini akhirnya diberlakukan. Kemudian kita bisa kita bisa mentahsis al-am. Sebuah hadis menggunakan lafaz bentuk am. Jadi kita nanti bisa memilah mana yang hadis ini memang dimaknai am seperti lafadznya, mana yang ternyata khos karena sebenarnya hadis ini muncul adalah karena kondisi tertentu atau karena seseorang yang menanyakan. Kemudian kalau ada makna-makna yang samar yang tidak diketahui maknanya selain dengan melihat asbabul wurudnya. Nah, jadi kita bisa melihat maksud dari hadis itu dengan melihat asbabul wurudnya. Dan digunakan juga untuk mengatasi mukhtalaful hadis. Nah, mukhtalaful hadis itu saya tambahi di sini. Mukhtalaf hadis itu adalah dua hadis. Ya sebenarnya ini kalau bahasa umumnya adalah dua hadis baik itu makbul maupun tidak makbul yang secara lahir bertentangan. Kenapa di sini definisinya saya prefer mengambil yang ditambahi dengan hadis makbul karena ketika ada dua hadis yang satu makbul dan satu mardud itu sudah tidak perlu dipusingkan lagi. Kalau sudah kayak gitu ya berarti yang mardud atau yang ditolak mungkin sanatnya dia ingkitok atau terpotong, dia sanatnya nggak itisol atau matanya dia ada ilatnya, otomatis dia mardud. Kalau sudah ada hadis makbul dan hadis mardud kok bertentangan, itu udah otomatis kita harus pakainya yang makbul gitu ya. Yang makbul itu maksudnya diterima dari segi sanad ataupun matannya itu semuanya sahih. Nah, jadi makanya kenapa mukhtalaful hadis yang nanti harus dipecahkan solusinya adalah jika ada dua hadis makbul yang secara lahir atau secara lafadznya itu kelihatannya bertentangan. Nah, di sini ada faktor-faktornya kenapa sebuah hadis itu mengalami ikhtilaf ya dari hadis satu ke hadis yang lainnya. Itu dari faktor internal adalah redaksi hadis itu sendiri yang bertentangan dengan redaksi hadis yang lain. Ya, contohnya kayak tadi ada hadis yang menyatakan dilarang untuk ziarah kubur, kemudian ada hadis yang menyatakan perintah untuk ziarah kubur. Nah, jadi dua hadis ini sama-sama makbul, sama-sama sanatnya itu diterima semuanya, matanya tidak ada endeknya, tapi kok berbeda. Satunya melarang, satunya diperbolehkan. Nah, ini kan secara internal, kedua hadis ini secara lafadznya sudah bertentangan. Kemudian kalau eksternnya adalah konteks ketika hadis turun dan mukhotob hadis. Nah, konteks ini ya maksudnya asbabul wurudnya yang berbeda. Jadi kayak fadha'il a'mal itu beda antara ketika Nabi ditanya amal apa yang paling baik sama seseorang ini jawabannya ini berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada orang tua dan lain sebagainya. Ketika ditanya sahabat ini, jawabannya adalah sampai ke sholat tepat waktu, hijrah, dan lain sebagainya. Nah, itu dari eksternal. Jadi, kenapa hadis itu berbeda adalah karena mukhotabnya berbeda atau konteks ketika hadis itu turun atau hadis itu muncul itu berbeda. Kemudian faktor kenapa terjadi ikhtilaf hadis adalah faktor metodologi atau proses memahami hadis. Ada
hadis yang bisa dimaknai secara letterlek sesuai lafadznya, ada juga yang perlu ditakwil. Nah, jadi mungkin ada 2 hadis yang secara lafadz itu berbeda, tapi itu cuma kelihatan lahirnya saja, apa ya, secara metodologi aja yang berbeda gitu. Jadi kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya nanti maknanya itu juga bermuara kepada makna yang sama gitu ya. Jadi, ya sebenarnya banyak sih contoh-contoh hadis mukhtalaf yang bisa kita mungkin di lain waktu ya. Karena sebenarnya saya lagi, nggak begitu sehat jadi ini, singkat-singkat saja. Kemudian, ketika kita menemui hadis mukhtalaf atau hadis yang ada ikhtilaf itu ada metode penyelesaiannya karena ini 2 hadis makbul jadi biar tidak membingungkan, hadis ini kok dua-duanya diterima tapi bertolak belakang, jadi kita harus bagaimana? Nah, yang pertama adalah al-jam'u wat taufik. Jadi dijamak dan dijamak hadis itu dikumpulkan dan apa ya, kalau di taufik itu ya berarti dicari komprominya, dikompromikan kedua hadis ini. Nah, itu dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan kaidah usul fiqh. Nah, dicari mana yang am, mana yang khos, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Nah, itu kan dua-duanya bisa dipakai, dikompromikan. Jadi kalau am dan khos ya berarti bisa dipakai am, bisa juga dipakai dengan khos kalau kondisinya sama dengan kondisinya mendukung. Nah, kemudian juga bisa melihat dari asbabul wurudnya hadis. Kemudian bisa melihat korelasi antara hadis ini dengan hadis yang lain yang satu ide. Nah, kemudian atau cara mentakwil hadis. Jadi hadis itu sama kayak tadi ya, untuk menghindari perbedaan secara metodologi itu mungkin ada hadis yang tidak bisa dipahami secara letterlek, tapi dia harus ditakwil dulu. Nah, itu jadi itu bisa dijamak wa taufik. Jadi ketika ada 2 hadis yang berlawanan, oh mungkin takwilnya nih yang berbeda. Oh mungkin ini korelasi dengan hadis yang lain nih yang bisa kita cari. Jadi kita bisa mengkompromikan 2 hadis ini. Jadi 2 hadis ini tetap bisa dipakai. Kemudian ada yang metode an-nasakh. Nah, kita melihat zaman hadis ini muncul. Apakah memang hadis ini tuh yang satu nasikh, yang satu mansukh, atau yang maksudnya adalah yang satu tuh menghapus hukum dari satunya atau tidak. Nah, itu kan bisa kita cari dengan asbabul wurud tapi yang zaman ya, yang asbabul wurud yang faktornya yang zamani, itu zamani. Kapan hadis ini muncul, mana yang lebih dulu, kalau yang lebih dulu berarti dia nanti mansukh atau dihapus oleh hadis yang datang lebih belakang. Atau juga dengan ditarjih. Nah, kalau ditarjih ini ya membandingkan ya mana yang hadis ini yang paling kuat atau yang lebih kuat. Nah, itu ya berarti kalau memang sudah tidak bisa dijamak dan ditaufik, tidak itu bukan hadis nasih dan mansukh. Kalau memang kita harus menggunakan salah satunya berarti ditarjih. Mana sanadnya yang ausak, mana yang hanya sikoh. Itu kita sudah jelaskan kemarin ya yang tentang apa kemarin itu tentang jarh wa ta'dil. Nah, jadi ta'dil itu ada hierarkinya, mana yang paling tinggi dan mana di bawahnya. Ada kalau 2 hadis yang mukhtalaf atau yang ikhtilaf itu tidak bisa dijamak dan taufik, tidak diketahui nasih dan mansukhnya, berarti bisanya ditarjih. Dua-duanya memang makbul, tapi mana yang ausak, mana yang lebih sikoh, dan mana yang di bawahnya. Nah, itu seperti itu. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.